Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana Sapitri dengan NIM 03031182025005 dari kelas A Indralaya. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 5 Perancangan Alat Proses tentang Movable Screen Jigs akan memperkenalkan anggota kelompok saya di video berikutnya. Saya Tarisa Maharani dengan NIM 030118202517 dari kelas A Indralaya. Perkenalkan, saya Gilang Pangestu dengan NIM 03031181924018. Perkenalkan, nama saya Salsa Indah Violeta dengan NIM 030311825027 dari kelas A Indralaya Teknik Kimia Angkatan 2020. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Amelia dengan NIM 03031182025011 dari kelas A Indralaya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang movable screen jigs di slide berikutnya. Selamat belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian 1 dari materi movable screen jigs yang terdiri dari definisi, simbol alat, dan parameter pada proses jigging. Selanjutnya, untuk movable screen jigs juga dikenal dengan round jigs, produk buatan Humboldt Wedak, Germany, sumber Gowri Charan, Power Processing and Utilizations. Screen digerakkan untuk memberi aksi jigging. Gerakan biasanya bukan hanya reciprocating ke atas dan ke bawah, tetapi juga ke depan dan ke belakang dengan akselerasi yang lebih besar pada saat stroke balik sehingga menyebabkan bed bergerak ke depan. Untuk simbol alatnya dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya, untuk parameter pada proses jigging itu terdiri dari 10 parameter. Yang pertama itu ada amplitude membran atau frekuensi stroke. Amplitude membran dan frekuensi stroke ini akan berpengaruh kepada kecepatan aliran vertikal ke atas, di mana kecepatan tidak boleh lebih besar daripada kecepatan jatuh partikel. Nah, apabila hal ini terjadi, maka akan menyebabkan kehilangan mineral berharga yang mempunyai ukuran butir lebih kecil. Oleh sebab itu, amplitude membran dan frekuensi stroke ini akan digunakan harus sesuai dengan ukuran butir partikel mineral berharga yang ada di lapangan. Nah, yang kedua itu ada kecepatan aliran horizontal yang merupakan kecepatan air yang mengalir di atas lapisan bed. Nah, fungsinya itu untuk membawa partikel ringan, baik yang berukuran besar ataupun kecil. Nah, kecepatan aliran horizontal ini sangat berpengaruh terhadap pengendapan mineral. Yang ketiga, ketebalan bed dan ukuran batu pada lapisan bed yang digunakan. Nah, ketebalan dan ukuran bed sangat mempengaruhi hasil pemisahan dan tergantung kepada mineral yang akan dipisahkan. Nah, semakin tebal dan besar ukuran butir bed, maka akan semakin sulit kecepatan aliran vertikal ke atas untuk mendorong lapisan bed, sehingga sedikit partikel mineral berharga yang mengendap sebagai konsentrat. Begitupun sebaliknya. Nah, keempat itu volume air tambahan atau underwater, yang merupakan jumlah air yang dialirkan ke jigs yang berguna sebagai air tambahan. Yang kelima itu ada ukuran lubang spigot. Besarnya ukuran lubang spigot ini akan mempengaruhi volume air yang terdapat dalam tangki jigs. Yang keenam itu ada feeding dan proses padatan. Feeding itu merupakan proses pemasukan bahan baku campuran mineral baik biji, berharga, atau mineral lainnya dengan mengalir ke permukaan jigs yang disesuaikan dengan kapasitas alat pencuci. Penyebaran dan kekentalan atau proses padatan feed yang masuk ke permukaan jigs juga perlu diperhatikan. Nah, feed yang terlalu kental akan menyebabkan penumpukan dan kecepatan aliran kecil. Sebaliknya, feed yang terlalu encer akan menyebabkan kecepatan aliran yang besar, sehingga banyak mineral berharga yang hilang sebagai tiling. Selanjutnya itu, yang ketujuh itu ada motor jigs, yang merupakan motor penggerak stroke yang menyebabkan terjadinya pulsion dan suction pada proses pemisahan. Kedelapan ada jig screens, yang merupakan saringan yang terbuat dari kawat dengan ketebalan kawat itu 1,5 mm yang dipasang di antara roster bawah dan roster atas. Nah, posisi pemasangan jig screen ini berpengaruh terhadap jumlah dan luas bukaan jig screen tersebut. Nah, yang kesembilan itu ada kecepatan aliran di dalam jig tank yang berpengaruh terhadap proses mineral berharga.
Apabila kecepatan aliran vertikal ke atas akibat pollution ini lebih besar dari kecepatan jatuh butir mineral berharga, maka mineral berharga itu tidak memiliki kesempatan untuk turun mengendap sebagai konsentrat. 10 itu ada kemiringan Jigs. Kemiringan Jigs ini akan berpengaruh terhadap kecepatan aliran horizontal pada kondisi yang stabil dengan perbandingan kemiringan Jigs 1:12, dalam artian bila kemiringan Jigs ditambah 1 derajat, maka kecepatan akan bertambah 12 kali dari kecepatan pada posisi Jigs yang datar. Selanjutnya itu fungsi movable screen jigs. Jigging adalah proses pemisahan mineral yang berharga dengan mineral yang tidak berharga, berdasarkan pada perbedaan berat jenis mineral tersebut dengan aliran fluida vertikal. Dalam jigging terjadi stratifikasi atau pelapisan pada partikel yang akan dipisahkan. Hal ini terjadi karena partikel-partikel tersebut berbeda berat jenisnya. Nah, di sini prinsip dari movable screen jig ini yaitu dia memisahkan dengan adanya gerakan pada alat tersebut, kemudian dibantu dengan settling atau gravitasi. Selanjutnya itu skema alat. Nah, mungkin skema alatnya bisa dilihat di gambar ini. Di sana terdapat screen. Nah, screen tersebut digerakkan untuk memberi aksi jigging tadi. Nah, seperti yang telah dijelaskan, gerakan tersebut biasanya tidak hanya reciprocating ke atas dan ke bawah, tapi juga ke depan dan ke belakang dengan akselerasi yang lebih besar pada saat stroke balik sehingga menyebabkan bed bergerak ke depan. Nah, di sini adanya aksi jigging ini berfungsi untuk mempercepat pemisahan bahan yang ingin dipisahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja alat. Nah, apabila terjadi fusion, bed akan masuk ke dorong naik, sehingga batuan pada lapisan bed akan merenggang karena adanya tekanan. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh mineral berat untuk menerobos bed masuk ke tangki sebagai konsentrat, sedangkan mineral ringan akan terbawa oleh aliran horizontal di atas permukaan bed dan akan terbuang sebagai tiling. Nah, pada saat terjadi suction, bed menutup kembali sehingga mineral berat berukuran besar dan mineral ringan berukuran besar tidak berpeluang masuk ke tangki. Jadi, mineral berat berukuran besar akan mengendap di atas bed untuk menunggu kesempatan fusion berikutnya. Sedangkan, mineral ringan berukuran besar akan terbawa aliran arus horizontal. Nah, di sini saya akan menampilkan gambar dari movable screen jigs tampak samping pada fusion. Selanjutnya itu movable screen jig tampak samping pada suction, dan yang terakhir itu movable screen jig tampak atas pada fusion dan suction. Untuk materi berikutnya itu tentang dimensi dan kapasitas movable screen jigs. Nah, di sini kita bisa lihat model numbernya itu XF50, 100, 200 sampai dengan XF6000. Sedangkan description-nya itu meliputi laboratory unit, pilot unit, dan industrial. Nah, untuk dimensionnya itu terdiri dari milimeter dan inci. Nah, untuk approx weight yaitu dari kilogram dan lbs. Nah, capacity-nya itu berdasarkan sizing dan density. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu contoh yaitu XF50, di mana description-nya itu laboratory unit dengan ukuran 50 dikali 100 710 mm dan dimensinya itu 2 kali 4 kali 28 inci dengan berat 20 kg dan 45 lbs. Nah, untuk sizing-nya sendiri itu 0,05 sampai dengan 0,13 dan density-nya itu 0,05 sampai dengan 0,08. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi kalian bisa lihat dari sini XF100 sampai dengan XF6000. Saya akhiri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mendesain alat yang berupa movable screen jigs. Jigs adalah alat mekanis yang digunakan untuk memisahkan material dengan memanfaatkan perbedaan spesifik gravitasi dengan cairan yang mengalir melalui lapisan bahan. Nah, jigging cocok untuk material kasar dengan ukuran sekitar 20 mas atau lebih. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain alat movable screen jigs, yaitu yang pertama, memperhatikan dan memahami kisaran ukuran bahan, berat bahan, asosiasi monomer, mineral yang berguna untuk menentukan kepadatan serta lapisan batuan atau biji. Lalu, yang kedua, memperhatikan persen padatan dalam aliran.
kemiringan alat, bentuk partikel, dan kebutuhan daya. Yang ketiga ialah memperhatikan sifat dan material bahan, misalkan densitas atau kemudahannya mengalir. Nah, seperti bahan material yang mengandung banyak lumpur atau banyaknya pasir, sehingga itu sulit untuk dilakukan penyaringan karena menyebabkan penurunan tingkat operasi GQ. Lalu yang keempat, memilih model, ukuran, dimensi, kapasitas screen yang benar berdasarkan dari ukuran butiran mineral yang sebelumnya telah diukur. Dan yang kelima, memperhatikan unsur bahaya bahan, misalnya mudah terbakar, berbahaya, dan debu yang ditimbulkan. Baiklah, selanjutnya ialah perhitungan desain. Yang pertama itu ada differential acceleration, di mana ini merupakan faktor perbedaan kecepatan jatuh partikel mineral ke bed karena adanya gerakan yang terjadi pada alat jig. Hal ini akan menyebabkan partikel mineral memiliki kecepatan jatuh yang lebih besar sehingga menimbulkan pelapisan pada pulp. Nah, untuk melihat persamaannya ialah F sama dengan M dikali G dikurang M aksen dikali G aksen dikurang dengan FD. M dikali A sama dengan M dikurang M aksen dikali G dikurang dengan FD, di mana M adalah massa partikel, M aksen ialah massa fluida yang dipindahkan, lalu G ialah percepatan gravitasi, A ialah percepatan partikel. Dan selanjutnya ialah FD yang merupakan gaya dorong yang diakibatkan oleh resistansi fluida akibat pergerakan partikel. Ada pula di mana kondisi partikel mulai bergerak kecepatannya sangat kecil sehingga FD dapat diabaikan, maka persamaannya ialah M dikali dengan A sama dengan M dikurang M aksen dikali G, atau A sama dengan M dikurang M aksen dibagi dengan M dikali dengan G. Karena partikel dari fluida yang dipindahkan mempunyai volume sama, maka dapat disimpulkan bahwa rumus dari A ini ialah A sama dengan rho P dikurang rho T dibagi rho P dikali dengan G, di mana rho P ialah density partikel dan rho R ialah fluida, density fluida maksud saya. Dari persamaan di atas, percepatan awal A tergantung pada berat jenis solid mineral dan berat jenis liquid serta kebebasan ukuran partikel. Jika durasi jatuh cukup pendek dan pengulangan jatuh cukup sering, jarak total yang ditempuh oleh partikel akan lebih dipengaruhi oleh percepatan awal diferensial. Selanjutnya yang kedua ialah settling ratio atau nisbah pengendapan dari suatu material, dapat disebut juga perbandingan antara jari-jari mineral berat dan ringan. Persamaannya ialah R ringan dibagi R berat sama dengan rho berat dikurang rho fluida dibagi dengan rho ringan dikurang rho fluida, atau R1 dibagi R2 sama dengan rho 2 dikurang rho aksen per rho 2 dikurang rho aksen pangkat N, di mana R1 ialah jari-jari mineral ringan, R2 ialah jari-jari mineral berat, lalu rho 1 ialah berat jenis mineral ringan, rho 2 ialah berat jenis mineral berat, dan rho aksen ialah berat jenis media. Yang ketiga ialah kriteria konsentrasi, yang merupakan estimasi konsentrasi gravitasi, dapat diterapkan untuk memisahkan mineral yang mempunyai perbedaan berat jenis serta ukuran yang bisa dipakai. Untuk persamaannya ialah K sama dengan rho B dikurang rho aksen dibagi rho R dikurang rho aksen, di mana ini merupakan rho R ialah berat jenis mineral ringan, rho P ialah berat jenis mineral berat, rho aksen merupakan berat jenis media. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi standar alat. Nah, untuk movable screen jig sendiri itu standar alatnya dapat dilihat pada slide, di mana ada item yaitu model, room number, screen room area, capacity, stroke, jig frequency, adding water, hydraulic pressure, power, dan juga weight-nya.
dan ada parameter dan juga unitnya. Nah, misalnya untuk modelnya itu 300 x 450 mm, room numbernya itu 2 set, screen room areanya 0,27 meter kuadrat, kapasitasnya 3-6 ton per hour, dan selebihnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu mengenai bagian 3, yaitu contoh aplikasi di industri. Nah, aplikasi movable screen jigs di industri itu biasanya pada pengolahan mineral, mulai dari mineral padat emas asli 19 gram per cm kubik menjadi vitrinit 1,3 gram per cm kubik. Kemudian, pemrosesan biji meliputi beneficiasi biji besi, konsentrasi emas aluvial, pemanfaatan kalsedonit, prakonsentrasi biji tungsten, pembersihan biji fosfat, serta konsentrasi biji timah dan tembaga. Kemudian, pada proses daur ulang logam, biasanya movable screen jigs ini digunakan untuk memulihkan logam besi dan non-besi dari sumber yang berbeda. Nah, kemudian biasanya movable screen jigs ini sebagian besar digunakan dalam pengolahan batu bara, seperti persiapan batu bara dan juga pembersihan puing berbutir kasar pada batu bara. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Di sini terdapat video mengenai contoh aplikasi movable screen jigs di industri, yaitu pada pencucian batu bara. Nah, ini merupakan referensi dalam pengerjaan tugas kami. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai movable screen jigs dari kelompok 5 Indralaya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.